salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bayu Ari Pranawa, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan yang pertama tahun 2021 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran secara daring di kelas 5 SD Negeri Karangrejet 1 dalam rangka uji kinerja. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak kelas 5 ya. Terima kasih atas partisipasinya, waktunya. Kita akan mulai pembelajaran, tapi sebelumnya kita mulai dengan doa dulu. Monggo, siapa yang mau memimpin doa? Sikap sempurna. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Beri salam pada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Nah, sekarang saya absensi dulu siapa saja yang sudah hadir dan siapa saja yang belum hadir. Nasir. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Fajar. Hadir, Pak. Oh ya. Terima kasih sudah banyak yang datang di pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya tata tertib ya. Sekali lagi Pak Bayu ingatkan bahwa nanti jika tidak ada yang ingin disampaikan, berarti mic-nya dimatikan ya. Jika mau menyampaikan, mic-nya dihidupkan. Boleh angkat tangan juga kalau bisa. Biar lebih semangat kita menyanyikan Garuda Pancasila ya. Dengan keras. Boleh mic-nya dihidupkan ya. Sambil kita bernyanyi. Yuk, kita nyanyi bersama. Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, sebelum Pak Bayu memulai pembelajaran, Pak Bayu ingin bertanya dulu. Apa kalian pernah mendengar istilah ini? Patah tulang? Pernah. Nah, Pernah. kamu sendiri atau saudara atau tetangga yang pernah? Tetangga. Oh, tetangga. Ya. Tetangga. Oh, kakak, ya. Kalau patah tulang itu berarti apa? Tulangnya krek. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang patah tulang ini atau tentang tulang. Berikutnya, apakah kalian pernah mendengar istilah ini? Paragraf atau alinea? Tidak. Oh, belum. Oh. Kalau paragraf? Tidak, paragraf pernah. Oh ya. Paragraf pernah. Kalau alinea? Tidak. Oh, tidak. Ya. Oke, terima kasih. Tidak. Nah, kalian sudah paling tidak sudah pernah mendengar patah tulang dan paragraf dan alinea yang akan kita bahas nanti. Nah, materinya pembelajaran nanti itu kita yang pertama adalah kita akan belajar tentang alat gerak manusia. Ya, tentang tulang-tulang tadi. Makanya gambarnya adalah Tulang otot. Ya. Berikutnya tentang ini apa ini? Ini kira-kira apa ini? Logo apa ini? Iya, betul. Tentang teks ya. Tentang ide pokok paragraf. Nah, untuk materi pertama kita akan belajar tentang alat gerak manusia ya, berhubungan dengan tulang manusia. Nah, sekarang kita baca. Yuk, siapa yang mau baca ya? Casey tadi sudah datang. Yuk, Casey membaca. Manusia bisa bergerak, berjalan, berlari, mengingat, mendorong, DSB, dan sebagainya karena ada sistem gerak. Ya, terima kasih Mas Nasir. Ya, manusia bisa bergerak, berjalan, berlari, mengangkat ya, mendorong. Nah, DSB adalah dan sebagainya, yang sejenis itu. Karena adanya sistem gerak. Jadi manusia itu punya namanya sistem gerak. Nah, sistem gerak itu terdiri dari yang pertama adalah tulang. Tulang pasif. Ya, alat gerak pasif. Pasif itu kalau tidak ada yang menggerakkan, dia tidak bisa bergerak. Gitu ya. Ada pertanyaan tentang pasif ini? Pak, Jadi, kalau tidak, Pak, ada gantungannya tanpa otot, Pak. iya, betul ya. Nanti akan kita bahas. Terima kasih Mas. Siapa ini? Fajar ya. Ini. Jadi misalnya ini apa nih? Pulpen ya. Ini kalau tidak saya gerakkan, ya tidak akan bisa bergerak. Ya. Seperti sepeda. Sepedamu itu kalau tidak kamu gerakkan tidak bergerak toh. Medeni toh nak bergerak sendiri.
Nah, Benda halus ya. iya, benda halus. Nah, tulang itu termasuk alat gerak pasif. Nah, yang aktif apanya? Yang aktif adalah ototnya. Otot. Ya, Otot. bagus. Nah, ternyata otot itu menjadi alat gerak aktif. Berarti siapa yang menggerakkan siapa? Otot menggerakkan tulang. Pindah. Manusia. Ya. Menggerakkan otot. Wih. Apa? Siapa yang terakhir? Manusia menggerakkan otot, Oh, otot iya. menggerakkan tulang. Bagus sekali. Betul. Ya, bukan manusia. Ya, manusia boleh lah ya. Tapi pusat dari kendali itu di mana ini? Otak. Iya, di otak. Siapa yang tidak punya otak? Punya. Oh, punya. Ya, bagus. Ya, semua kendali kita itu atas dasar ini. Nih, ya. Jadi kalau semua yang kita gerakkan itu atas perintah otak. Ya. Otak menggerakkan otot jadi bisa bergerak. Nah, begitu ya. Sekarang kita bergerak bicara tentang nah ini tengkorak ya, tentang ada tengkorak, ada tulang rahang bawah, tulang leher. Nah, ini. Ini adalah alat gerak pasif kita. Jadi kita nek dipreteli, dikuliti kayak nembeleh besok ya, besok tanggal 20 kuwi kita akan menyembelih korban ya. Kuwi nek dikorban dikuliti kok dadi bentuke kaya ngene iki. Nah, tapi yang alat gerak itu hanya tangan dan kaki. Ya, yang bisa bergerak bebas itu hanya tangan dan kaki. Maka yang kita bahas sekarang adalah tulang tangan dan tulang kaki. Ini yang pertama tulang lengan atas. Ada tulang pengumpil, ada tulang hasta. Nah, yang sering keliru itu kalian biasanya kalau ditanya mana yang tulang pengumpil, mana yang tulang hasta. Nah, itu akan bingung. Nah, kata kuncinya adalah ini. Jika itu lurus dengan jempol, nah ini tulang jempol, tulang jari tangan yang jempol, berarti dia tulang pengumpil. Jadi yang lurus dengan ini berarti dia tulang pengumpil. Nah, jadi tangan kita ini terdiri dari dua tulang. Nah, di kulit ini ada dua tulang. Dan yang lurus dengan ini, Tulangnya ada ototnya, Pak. ya ada pasti. Otot kuwi daging, Mas. Jadi nek kowe makan daging, berarti kamu itu makan otot sebenarnya. Ya, seperti otot, itu namanya ini daging itu otot. Wah, gune Mas Vino. Kayak ngene Deddy Corbuzier. Nah tadi ya, yang lurus dengan pengumpil itu namanya yang lurus dengan jempol itu pengumpil ya. Nanti kalau ada soal harusnya sudah tahu. Oke. Yang pertama itu. Yang kedua kalau kaki itu ada tulang paha, tulang tempurung lutut itu dengkul. Tulang tempurung lutut itu dengkul. Lalu ini tulang betis dan tulang kering. Nah, tulang kering kuwi nek basa Jawane gares. Pernah dengar gares? Pas bal-balan garesmu ketendang karo kancamu misalnya. Wah, itu namanya gares yang tulang kering ini. Jadi yang besar namanya tulang kering. Di tendang sangat kenceng tuh bisa retak. Bisa, maka hati-hati. Makanya nek wong do bal-balan kae dong nggo pelindung apa namanya? Deker ya. Biar tidak luka tulang keringnya. Nah, ini tulang kering pokoknya yang gede, tulang betis. Saya tidak pakai, Pak. Oh iya lah, mudah-mudahan gede masalah tulangnya. Tapi sebaiknya pakai. Kalau wong profesional misalnya Ronaldo itu pakai karena apa? Aset itu, setiap badannya itu aset. Nek nganti cedera sidik dia akan rugi. Nah itu ya, tulang kering itu yang besar, tulang betis, kempol itu nek wong Jawa bilang kempol. Tulang kempol kuwi nang buri, sing cilik iki, ya. Yang besar itu tulang kering, yang kecil itu tulang betis. Lalu dua-duanya ada pergelangan, tulang pergelangan kaki, tulang pergelangan tangan ya. Lalu ada tulang telapak kaki, ada tulang telapak tangan itu di sini. Tulang telapak tangan itu di sini. Telapak tangan itu di sini ya. Lalu tulang jari. Tulang telapak tangan, tulang jari. Ya. Lalu ada tulang pergelangan. Pergelangan ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Nah,
ini adalah cara kerja alat gerak aktif. Ya, kita perhatikan videonya ini ya, coba dengarkan ya secara teliti ya. Otot manusia. Otot merupakan alat gerak aktif. Otot menggerakkan rangka dengan cara melakukan kontraksi dan relaksasi. Pada saat kontraksi, otot memendek, sedangkan pada saat relaksasi, otot memanjang. Dengan melakukan kontraksi dan relaksasi, otot menarik dan merenggangkan rangka. Ya. Sekarang ada yang kurang jelas atau perlu saya ulangi? Sudah jelas, Pak. Nah, jadi otote kuwi nek menegang kontraksi, dia akan menggerakkan ngene iki. Nek relaksasi ngene iki. Relaksasi iki mengendur. Jadi ngene iki itu menegang atau kontraksi kayak relaksasi. Itu ya. Jadi tulang bisa bergerak karena adanya siapa? Otot. Otot itu kalau gosok, iya. Otot itu daging ya. Jadi dagingmu kuwi otot. Tapi tidak semuanya daging itu juga otot. Ada lemaknya juga. Sebenarnya tubuh kita ini seperti ini, kuwi isinya gur daging dan lemak. Ning nek iki dikuliti, ae dhewe kaya ngene iki. Ya. Jelas ya? Besok dibuktikan dengan pada saat Idul Adha itu kalian menyembelih, misalnya melihat penyembelihan itu nanti yang dari seperti ini jadi dikuliti seperti ini, jadi seperti ini setelah kamu makan, ya lah. Nah, kita lanjutkan pembelajarannya. Saya tanya, alat gerak manusia itu berarti penting tidak? Penting. Nah, kalau penting berarti ya Penting. perlu dijaga tidak? Perlu. Iya. Kalau tidak dijaga penting jadi tidak lupa. bisa sekolah. Iya, betul. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah meningkatkan kandungan kalsium. Nah, kalsium itu bisa dari apa? Kalau kalsium ada di mana? Makanan apa biasanya? Biasanya daging kalau nggak sayur. Iya. Kangkung, kedelai, olahraga, Pak. Makanan. Itu yang pertama biasanya dari susu. Ikan. Susu. Susu kedelai. Susu kedelai bisa. Biasanya ada susu itu di kandungan gizi biasanya kalsiumnya tinggi. Yang tinggi kalsiumnya itu biasanya susu Hilo itu loh. Bagus itu. Nah, berikutnya adalah berjemur pada saat matahari pagi. Sebelum jam 11. Itu bagus. Nah, kenapa bagus? Karena bisa menyerap vitamin D. Vitamin D itu Pak, tadi sebelum Google Meeting saya sudah berjemur. oh bagus. Pak Bayi malah belum karena sejak pagi sudah persiapan ini. Silakan ya. Tapi bagus, berjemur itu bagus, apalagi saat corona seperti ini. Berikutnya meningkatkan vitamin D, asupan vitamin D. Ya, ada banyak makanan yang banyak mengandung vitamin D. Nah, ini penyerapan vitamin D ini akan baik kalau kita banyak mendapatkan sinar matahari. Jadi sinar matahari itu memperlancar penyerapan vitamin D-nya. Kita lanjut ya. Meningkatkan aktivitas fisik. Ini aktivitas fisik itu berolahraga setiap hari. Pak, kalau katanya kalau vitamin D itu bisa melancarkan darah juga. Ya sebenarnya banyak manfaatnya, tapi vitamin D itu juga khususnya untuk di tulang. Yang istilahnya fungsi utamanya itu di tulang. Karena kita belajar tentang tulang. Itu ya, Mas. Berikutnya, menghindari kebiasaan sikap duduk yang salah. Nah, ini contohnya duduk ki ngene iki ora oleh mereng-mereng, tetap duduk yang bener, ora entuk bungkuk. Ora entuk terlalu ngene iki, ya. Harus jejeg. Harus jejeg itu lurus, ya. Posisi badannya harus lurus. Ya. Lurus biar tidak bengkok-bengkok. Berikutnya, tidak mengangkat beban berat agar otot tidak cedera. Tapi misalnya pekerjaannya ya angkut atau buruh bangunan ya nggak apa-apa karena mereka sudah besar. Mereka sudah besar, sudah dewasa. Ototnya sudah bagus. Tapi kalau anak kecil ngangkat sak semen kae, oh boyokan kuwi mesti ya. Sak semen itu 40 kilonan ya.
hampir 50 kilo ya. Ya itu ya. Kalau itu anak kecil 9 orang, Pak. Oh 40 iya. Pak. Woi, 40 kilo. 40 kilo toh. Nah ya, sama. Biasanya seperti itu. Nah, Tapi kalau saya kuat Pak, masalah PPT 65. boleh abot kowe lo Mas karo aku. Pak Bayu itu cuma 58. Banyak banyak olahraga ya, intinya banyak olahraga. Gitu saja. Ada pertanyaan tentang memelihara alat gerak manusia? Tidak. Nanti misalnya kurang Tidak. jelas, misalnya kalian ingin lebih jelas, kalian bisa membaca di bahan ajar ya. Oke, berikutnya. Nah ini, materi yang kedua adalah ide pokok paragraf. Ya. Paragraf itu apa? Nah, paragraf itu adalah kumpulan dari, sebentar. Ini, paragraf itu adalah kumpulan dari kalimat-kalimat. Ide pokok. Iya, iya. Kalau ide pokok itu intinya adalah idenya. Aku mau bicara apa ya? Itu berarti ide pokok. Misalnya, saya mau mengarang tentang kegemaran saya, Pak. Nah, ide pokoknya berarti tentang kegemaran. Intinya ide pokok. Nah, ide pokok paragraf itu adalah gagasan utama atau gagasan pokoknya. Jadi ide pokok itu adalah ide gagasan yang menjadi pokok paragraf. Jadi intinya paragraf ini ngomong kayak apa? Gitu ya. Satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Satu paragraf ya satu ide pokok. Dan biasanya ide pokok itu ada di kalimat utama. Nah, nanti kita akan belajar tentang kalimat judul. utama apa. Kalau judul itu semuanya, Mas. Kalau judul itu ada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Nah, judul itu adalah ide pokok karangan atau ide pokok teks. Kalau judul. Kalau ide pokok paragraf itu setiap paragraf. Ya nanti akan kita bahas. Nah, caranya menentukan ide pokok bagaimana? Yang pertama adalah baca seluruh isi paragraf. Yang kedua, cermati setiap kalimat. Lalu, caranya mencari ide pokok adalah dengan pertanyaan ini. Misalnya begini. Paragraf ini menceritakan tentang apa? Nah, dengan pertanyaan ini kita bisa tahu ide pokoknya. Nah, biasanya ide pokok itu terdiri dari 2 atau 3 kata. Ya nggak mungkin seperti kalimat ya. Biasanya ide pokok itu hanya bicara tentang 2 atau 3 kalimat lah. Kurang lebih seperti itu. Lalu, ide pokok itu dapat terletak di awal atau akhir paragraf. Awal atau akhir paragraf. Kalau kelas SD itu hanya biasanya kalau nggak di awal yang di akhir. Kalau kalian SMP, SMA itu bisa di tengah-tengah atau bisa semuanya, tidak ada di kalimat utama. Itu tapi nanti kalau kamu sudah SMP atau SMA. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak Pak. Oke, terima kasih. Kita bisa lanjutkan. Nah, sekarang coba kalian baca dalam hati ya. Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Sudah, Pak. Ya, Sudah Pak. ya. Ada yang belum? Sudah, Pak. Pak Bayu bertanya. Teks ini atau paragraf ini bicara tentang apa? Ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Ada berapa cirinya? 1. Iya, berarti apa itu? Bergerak. Bergerak. Betul. Nah, kalian sudah bisa menemukan ide pokoknya. Jadi intinya, makhluk hidup itu bergerak. Kalian sudah bisa menemukan ide pokok paragraf ini. Dengan pertanyaan, paragraf ini bicara tentang apa? Ya toh? Bisa. Sekarang sampai di sini ada pertanyaan nggak di sini? Sudah, Pak. Tidak ada. Nah, bagus. Berarti kalian sudah bisa menemukan ide pokok paragraf. Jadi caranya gampang seperti itu. Intinya kamu membaca semua, lalu kamu tanyakan, ini bicara tentang apa ya ini ya? Oh, ini tentang makhluk hidup itu bergerak. Intinya tentang itu. Nah, kita lanjut ke yang sudah saya tandai. Nah, ini saya tanya. Ini kan ada 3 kalimat. Nah, sekarang saya tanya. Ide pokok itu ada di kalimat warna apa? Merah. Merah.
Biru. Oh, ada yang merah, ada yang biru. Merah. Merah. Oh ya. Oke, Biru. biru. Apalagi? Yang hitam ada nggak? Hitam. Biru Oh, sama iya. hitam. Hitam. Biru sama hitam. Ya. Sudah? Biru, Pak. Oh, ada yang biru. Udah, Pak. Ya. Terima kasih. Sudah. Nah, sekarang saya tanya, yang bicara tentang ciri makhluk hidup bergerak itu kalimat berapa? Kalimat yang warna apa? Merah. Merah. Berarti ini tadi saya tanya, saya ulangi. Duh sih. Kelihatan ya layar Pak Bayu ya? Ini loh. Ide pokok biasanya ada di kalimat utama. Nah, sekarang saya tanya, berarti kalau apa namanya? Ide pokoknya tadi bergerak, ya manusia hidup bergerak, berarti kalimat utamanya adalah yang merah, biru atau hitam? Merah. Iya. Merah. Betul sekali. Ya, jadi kalimat utamanya itu adalah kalimat yang warna merah ini karena berisi tentang ide pokoknya. Ide pokoknya adalah makhluk hidup bergerak. Ya. Berarti yang biru sama hitam salah, Pak. Yang biru sama hitam namanya adalah kalimat penjelas. Menjelaskan kalimat utama. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Sekarang Tidak. ya. Sekarang kalau kalimat utamanya ada di awal berarti disebut paragraf apa ya? Siapa yang sudah membaca bahan ajar? Paragraf utama. Oh iya. Berarti tadi membacanya belum teliti sampai bawah. Jadi kalau kalimat utamanya ada di awal paragraf, namanya adalah paragraf deduktif. D itu depan. Jadi kalimat utamanya ada di depan. Paragraf deduktif. D itu depan, berarti kalimat utamanya ada di depan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ya. Bagus. Tidak, Pak. Terima kasih. Tidak, Pak. Terima kasih. Pak. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau seperti ini, silakan kalian baca dalam hati. Nah, di sini ide pokoknya apa ya kira-kira ya? Danau. Ayo. Danau itu terletak di Danau ini terletak di Pulau Sumatera. Oh, Yang hitam, Pak. Yang hitam. Ya. Ada lagi? Jawaban lain? Yang hitam. Tidak, Pak. Sudah dikunci yang warna hitam. Oh, yos. Tidak dikunci barang. Sudah digembok, Pak. Oh, ya. Itu sudah Yang lain? jelas. Yang lain? yang warna hitam, Pak. Oh, warna hitam. Hitam, Pak. Warna hitam. Oke. Warna hitam, Pak. Semua warna hitam berarti ya. Pak. Danau ini terletak di Pulau Sumatera, ya. Nah, dari mulai yang kalimat pertama yang hitam, coba kalian perhatikan. Danau ini terletak di Pulau Sumatera. Wes ngerti urung arek ngomong ke apa ini? Belum tak? Danau yang ada di Sumatera. Yo apa? Danau apa? Toba. Nah, Toba. apakah ada kata Toba di sini? Tidak. Tidak. Berarti yang kalimat mana Pak, yang saya ganti yang biru, Pak. ganti meneh. Nah, berarti kalian masih harus lebih membaca itu ora gur waton maca cepet ge wis. Maca kuwi harus dipikir. Langsung diwaca ge dipikir ora gur diwaca tok tak rampung ora dong isine. Ya ta? Nah, ini yang menjadi pembelajaran kalian. Ini masalah di kelas 6 adalah kakak-kakak kelas 6 itu hanya membaca saja, tidak memahami apa isi bacaan. Sama seperti kalian. Maka kalau membaca itu selalu dipahami, selalu langsung dipahami. Nah, dari sini berarti kalimat utamanya ada di biru ya tadi ya. Danau ini bernama Danau Toba. Ya, ini intinya adalah di kalimat ini, ide pokoknya. Bicara tentang apa toh paragraf ini? Tentang Danau Toba. Berarti Danau Toba ini ada di kalimat biru, kalimat terakhir, bukan di awal. Nah,
Berarti kalau kalimat utamanya ada di akhir itu dinamakan paragraf apa? Hantu. Kok paragraf bantu? Paragraf terakhir. Paragraf terakhir ya wes. Ya, tadi yang depan itu disebut paragraf apa? D, ya. Deduktif, ya. Kalau yang di akhir paragraf itu namanya adalah paragraf induktif. Deduktif, induktif. Oh, kalau itu inti. Yo, itu akhir sebenarnya. Itu akhir, D itu awal. Ya. D itu deduktif itu depan, awal ya. Kalau induktif berarti akhir. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ya, ada tidak. Kalau tidak kita bisa lanjutkan. Oh, kita akan membuka LKPD ya. Kita akan membuka LKPD sebentar. Nanti LKPD-nya akan saya Kirim. kirim linknya. Nah, LKPD-nya nanti seperti ini. Nah, ini ada tarik jawaban pada kotak yang sesuai. Nah, berarti misalnya ini apa ini? Misalnya ini adalah tulang pengumpil. Nah, kita pindah. Lalu ini pergelangan tangan misalnya, kita pindah seperti ini. Gitu ya. Jelas? Jelas. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini tulang apa? Oh, ini tulang tempurung. Ini misalnya gitu, kita pindah. Nah, berikutnya kita tentang paragraf. Nah, kalian baca paragraf ini lalu pilih kalimat yang berisi ide pokok paragraf. Misalnya ini kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Mana yang berisi ide pokok? Ada di kalimat 1, 2, atau 3, gitu ya. Lalu kalau sudah, pilih kotak yang berisi ide pokok paragraf. Yang mana ini ide pokok paragrafnya kira-kira? Kamu pilih, misalnya ini ya, kalimat ketiga, kamu klik. Lalu ide pokoknya adalah ini, klik begitu. Ya. Lalu kalau sudah, yang paragraf kedua itu kalian menulis sendiri, kalian membaca, lalu kalian menuliskan kalimat utamanya yang berisi ide pokok itu yang mana? Kalian tuliskan di sini, kalian ketikkan di sini. Misalnya yang pertama, menjaga dan seterusnya. Gitu ya. Perhatikan huruf besar kecilnya, tanda bacanya juga diperhatikan. Lalu kalau sudah, tulis ide pokoknya. Ide pokok paragraf kedua itu apa ya? Ini membicarakan tentang apa ya? Kamu tulis di sini ide pokoknya. Jadi ini kalimat utama, ini ide pokoknya. Nah, kalau sudah, kalian lihat lagi. Paragraf 1 itu tadi induktif atau deduktif. Kalau paragraf 1 misalnya induktif ya kalian garis seperti ini. Kalau paragraf kedua deduktif kalian garis seperti ini. Dan kalau sudah selesai, kalian teliti dari awal. Dari awal sudah diisi semua, sudah benar atau belum? Lalu kalau sudah, klik finish. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak. Lihat Tidak, Pak. angkanya berapa, Pak? Waktunya saya kasih 10 menit sampai 15 menit. Ini sudah 15 orang, sepertinya sudah hampir semua ya. Karena waktunya juga sudah cukup, kita bahas ya. Siap membahas? Siap. Ya, oke, kita lanjutkan. Siap. Oke, yang pertama ini kira-kira apa yuk? Yang ini Lengan kira-kira atas. Oh, betul. Sekarang yang lurus dengan jempol, itu apa? Pengupil. Bukan pengupil ya. Bukan pengupil. Pengupil. Tunggu ini ya, pengumpil. Ya, ini untuk pengumpil. Elingannya ya. Pengupil. Pakai M ya, pengumpil. Lalu yang ini, Upil. yang sini, Hasta. hasta. Oke. Hasta. Berarti Hasta. ini apa ini? Telapak tangan. Oke, telapak tangan. Telapak tangan. Bagus. Kalau yang ini, Pergelangan tangan. oh ini ya, ini ya. Pergelangan tangan. Pergelangan tangan di tengahnya ini. Oke, seperti itu. Betul, ini betul sekali seperti ini. Siapa ada yang beda tadi? Tidak. Oh ya. Bagus. Tidak. Sekarang kita mulai yang ini. Yang paling atas. Ini apa? Paha ya. Paha. Oke. Lalu ini apa? Nah. Ini apa? Yang ini?
Tempurung. Tempurung. Ya. Tempurung. Lalu yang besar ini, yang besar, tulang besar ini. Kering. 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 Yang kecil. Betul. Betis. Betul. Sekarang yang ini pergelangan kaki. Lalu untuk yang ini Telapak ya. Tuh. Jari kaki. Lalu jari kaki. Betul. Jari Seperti kaki. ini. Bagus. Kalau sudah seperti ini sudah betul. Nah, sekarang kita paragraf pertama. Ini berarti kalimat utamanya yang mana? Kalimat 1. Satu, betul. Lalu paragrafnya ide pokok paragrafnya apa? Manfaat pohon. Betul. Berarti ini yang benar, ini memang betul. Kalimat pertama itu adalah kalimat utamanya dan ide pokoknya adalah manfaat pohon. Oke, sekarang kita ini yang paragraf kedua. Kalimat utamanya yang mana ya kira-kira ya? Atau kita mulai ide pokoknya dulu. Ide pokoknya apa ya? Menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah. Betul. Sekarang terus dulu ya, menjaga kebersihan sekolah. Ada yang lain? Ada yang ingin memperbaiki? Berarti sudah Tidak, Pak. sama seperti ini. Ya, betul. Ini permasalahannya itu bukan ya betul menjaga kebersihan sekolah, tapi ini adalah penekanannya adalah semua warga sekolah. Semua warga sekolah menjaga kebersihan sekolah. Berarti ini sebenarnya ide pokoknya adalah bukan hanya petugas saja, bukan siswa saja, atau bukan hanya guru, bukan petugas yang lainnya, tapi semua warga wajib menjaga. Nah, ini semua warga sekolah wajib jaga kebersihan sekolah. Nah, intinya di situ. Jadi tidak hanya satu orang, dua orang, tapi semua warga. Nah, kalimat utamanya yang mana berarti ya? Ya, berarti semua ya, semua. Sebenarnya ini ada di kalimat pertama atau tengah atau terakhir? Kalimat utamanya. Tengah. Nah, ini sebenarnya adalah di akhir. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Hampir sama dengan ide pokoknya, karena memang betul semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah, bukan hanya siswa atau bapak ibu guru atau karyawan, ya. Semuanya wajib menjaga kebersihan sekolah. Nah, ini yang paling tepat, ya, paling tepat. Lalu ini paragraf pertama itu karena ada di kalimat pertama, berarti dia paragraf apa? Deduktif. Dan paragraf kedua karena ada di akhir. Ya. Karena ada di akhir yang paragraf kedua itu apa? Induktif. Nah, itu yang betul. Itu yang betul. Ya. Silakan nanti saya coba lihat pekerjaan kalian, harusnya sudah benar ya. Mungkin di sini yang banyak yang salah tadi ya. Karena ini adalah di akhir, ini sudah jelas sebenarnya. Tapi mungkin agak kurang latihan, tapi nggak apa-apa, ini sebagai latihan. Nanti kalian juga akan mengerjakan soal evaluasi di akhir pembelajaran. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau tidak, nah, kita sudah mengerjakan LKPD dan membahasnya. Nah, sekarang kita akan punya proyek. Tugasnya adalah yang pertama buat gambar rangka, tapi rangka tangan, ya. Lalu kalau sudah isi identitasnya, nanti diberi identitas, misalnya namamu siapa, kelas berapa, nomor absen berapa, gitu ya. Lalu gambar rangkanya, lalu keterangannya. Keterangan itu misalnya yang bagian ini namanya apa, bagian ini namanya apa, begitu ya. Lalu yang pertama identitas penting ini, lalu gambar rangkanya, baru keterangannya. Lalu foto hasil proyek itu dikirim di WA. Boleh WA pribadi Pak Bayu atau WA grup. Yang penting kalian mengirimkan. Gitu ya. Kalau sudah, ini kriterianya.
Yang dinilai adalah kerapiannya, kelengkapan bagian rangkanya, lalu kelengkapan keterangannya. Keterangan bagian itu namanya apa? Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ya. Tidak, Pak. Tidak. Ya, nanti digambar di kertas saja, lalu difoto, lalu kirim WA Pak Bayu. Tapi yang rapi dan yang lengkap ya. Nah, waktu pengumpulannya kapan? Waktu pengumpulannya saya batasi hari ini ya. Yang penting hari ini dikirim. Entah nanti sampai nanti malam nggak apa-apa. Saya tunggu sampai hari ini ya. Jika belum ada yang belum kirim, saya akan kirim ke grup. Silakan biar mengirim. Mau ke grup juga nggak apa-apa mengirimnya, mau ke Japri Pak Bayu nggak apa-apa. Yang penting ada identitasnya, nama, kelas, nomor, lalu gambarnya. Nama, kelas, nomor, lalu gambarnya, lalu keterangannya ya. Yang rangka tangan. Ini nanti akan saya kirim ke WA grup biar kalian bisa melihat lagi apa saja tugasnya. Begitu ya. Daripada yang kemarin itu sekarang lebih berani kalian, bagus, tidak apa-apa. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Memahami bagian-bagian Ya, alat gerak manusia. Betul. Gerak manusia. Ya, terus apa lagi? Yang kedua? Alat gerak manusia. Paragraf. Ya, tentang paragraf. Betul. Betul sekali. Sekarang apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Bagian penjelasan tulang manusia. Oh, bagian penjelasan. Bagian rangka manusia. Ya, tentang rangka berarti yang menyenangkan ya. Karena ada gambarnya, ada videonya tentang otot. Lalu berikutnya apa yang belum kalian pahami? Oh, sudah? Paragraf. Yo, paragraf ya. Ya, betul. Jadi tentang paragraf Paragrafnya agak sulit. nggak apa-apa. Yang penting tadi sudah mengerjakan lalu bisa ada pembahasan, jadi sudah ada oh seperti itu toh, oh seperti itu. Jadi kalian sudah paham. Nah, untuk juga menguji kepahamanmu, silakan nanti kalian mengerjakan soal melalui Google Form yang akan saya kirimkan nanti kalau sudah selesai Meet. Begitu saja. Kalau tidak ada pertanyaan berarti pembelajaran kita sudah selesai. Nah, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Silakan yang silakan memimpin doa. Silakan yang bisa memimpin doa. Silakan. Sikap sempurna. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Beri salam pada Pak Guru. Selamat siang Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Dan jika sudah cukup, kalian boleh keluar dari meeting. Terima kasih atas partisipasinya ya. Salam untuk orang tua kalian. Dadah. Dadah.